Channel ini. Oke bang, di sini gua di Beras Liga Amar 073 Athena sama Aku Kevin Mawapa Pahlevi, Athena 034. di sini gua mau ngewawancarain Kak Jahim gua. Belum ya? Calon sih. Calon. Cuman gue jujur nerima aja sih. Oke, berarti kalian udah setuju sama syarat gue? setuju banget. Oh iya, kita besok diajak untuk main BL. Iya besok ya. Sama jajahimnya si Haikal. Hilman. Si Hilman. Oh Hilman. Ini di sini juga nih. Ada di sini. Si Hilman di sini di BL. Berarti gue minta nebeng dia aja. Kan mobil gue mau dipinjam besok. Oh. Yaudah bang, nama lu bang, nama lengkap kan kita nggak kenal nih. Ya, boleh. Nama lengkap gue itu Darin Tabit Akdaman ya. Darin Tabit Akdaman. Biasanya dipanggil Darin, tapi kalau ya biasanya dipanggil Darin atau Darta atau Daza itu kalau ortu gue. Kalau kalian dapet Jahim gue nanti bakal ada tulisannya gitu. Iya. Keren. Terus Name 034 nggak usah ya 034 TPB dulu 017 jadi kali 2. Oh, cakep. keren. Terus asal daerah gue lahir Jakarta, gue terus pindah ke Surabaya 1 tahun, terus pindah ke Australia 3 tahun, terus balik lagi ke Jakarta sampai SMA kelar, terus kan Iya benar. tapi ortu itu ibu dari Surabaya, bapak dari Magetan. Kalau tahu Magetan itu Jawa Timur. Iya. Wong Surabaya. Jadi asal daerah, nggak tahu. Dari bumi bang, dari bumi. Betul. Dari Gua merasa global citizen. Global citizen benar banget. Daripada citizen Indonesia, global citizen. Kabur. Lanjut. Hobi. Keunikan. Keunikan apa ya? Keunikan gua apa ya? Itu Australia tadi. Nah ya itu. Unik banget. Unik. Kan fun fact gua kan gua masukin di kartu kan gitu. Mungkin ntar gua cerita deh gitu. Boleh. Terus hobi baca buku, main game, side sim atau Hogwarts Legacy atau Minecraft. Main bang Hogwarts. Iya, gua punya tuh di atas. Gua sudah hampir 0,5% achievement. Dan Oh iya. Gua itu satu-satunya game yang gua pengen kelarin 100% achievement. Terus apa lagi sih? Main biola kalau udah nggak sibuk lagi gua mau belajar lagi. Terus itu aja sih sih. Nah nih bang, kan lu kan di KMPN nih, Kajahim kita calon. Boleh ceritain dong apa pengalaman berKMPN dalam KMPN? Mungkin mulai dari Sonic ya. Sonic gue sebagai PJ identitas angkatan gue, sebagai PJ kaos. Jadi kaos alat terus sekarang gue dulu ngurus, walaupun desainnya bukan gue atau cari vendornya bukan gue, tapi gue yang oversight tim kaos. Terus abis itu Aksam gue jadi staff acara main event. Ntar lu lihat trennya bakal ini sih acara bola. Tapi ya main event kita planting tomat. Planting tomat. Oh, planting tomat. Oh iya, aksangnya ya kan? Terus abis itu Disnat gua skip, yang Disnat tahun lalu. Saudara gua jujur males. Jujur. Atau datang ya, lupa gua. Ya gitulah. Terus Wisop itu acara pertama yang jadi staff KMPN. Ya kalian juga bakal acara pertama kan di Wisop juga kan yang besar. Gua sebagai main event lagi. Terus ya hobi ya bang di main event ya? Ya gue sejak kayak ITB Moon 2000 tahun lalu gue main event, gue rasa nyaman. Terus gue daftar main event di YSKM, rasa nyaman banget, seru gitu. Apalagi gue day 1 literally cuman semangatin maba. Terus gue kayak kalau 3 tidur.
Udah. Enak sih jujur. Day 2 gue juga gabut. Day 3 gue literally gak dateng. Day 4 gue ngurus Lormas sama closing itu aja. Oh, Lormas, Orpal sama closing. Terus apa ya? Oh ya, kan balik lagi. Ya, campaign. Jadi sorry topik. Apa? Bonding. Betul. Gue kalau kalian sama gue pasti sering off topic lah. Aman aja bang. Terus KMPN episode main event itu jujur lumayan seru. Kita dulu di hotel mana gitu. Lo tau nggak yang kalau jembatan Pasopati langsung turun belok kiri ada hotel kan? Di situ kita dulu. Apa Wish Night. Ballroomnya lumayan gede tuh. Berapa itu? I don't know, tanya Miceng. Terus ya gitulah, itu main first acara gitu. Terus lucunya, gua kan seharusnya cari hadiah buat yang wisudawan terlawak. Oh ya. Lawaknya itu memang hadiahnya udah lawak, soalnya pakai gua cari bantal, pakai foto apa wisudawan yang terlawaknya. Jadi literally foto lawaknya wisudawan itu. Lawaknya itu pengirimannya lama banget. Jadi pas waktu udah wisna itu belum kekirim. Baru nyampainya pas waktu Itu lawak sih bang. Itu kan baru nyampainya pas waktu udah keluar wisna itu. Terus gimana? Ya udah gue kasih ke kadif gue, kadifnya baru sampai wisudawannya. Soalnya pas Wisday udah ada kan, jadi gue terus ya Wisday gue jadi LO. Ya jadi gue dapat wisudawan keren banget. Dia dapat ISMA ke Twente, kalau nggak salah ya Twente. Keren kan? Belanda. Gue juga pengen Twente. Kalau nggak dapet jalan gue mau Twente. Mau exchange gitu. Terus beliau baik banget. Adiknya itu anak TL 23, jadi ngobrol-ngobrol juga. Terus ya dapat free minum yang itu kan jadi L. Habis kelar wisuda Oktober apa ya acara berikutnya? Campaign night gue skip. Oh ya, gue magang dulu di Hubla, hubungan gue dan alumni. Jadi kalau kalian sekarang udah nggak ada Hubla, itu dimasukin ke Excam. Ekstra kampus. Jadi kalau pas waktu itu gue magang literally nggak ngapa-ngapain, cuma lihat cutting kerja doang. Tapi kita dapat info duluan tentang kompis. Jadi pas kompis katanya BC jam berapa, udah gue siapin, gue langsung daftar. Tapi sayangnya nggak bisa datang kompis karena sorenya ada ujian kredit. Oke. Padahal kompisnya ke GMF, kecewa dikit. Jadi ya gitulah. Terus apa lagi ya? Wispril paling loncat banget. Gue jujur lupa gue ngapain aja di. Oh bang dulu yang loncat. Ada sih, kayaknya nggak ada sih yang KMPN stuff yang lain. Sonic. Ya, Wispril Sonic udah ya. Wispril gua main event lagi. Udah ada tren. Bagus. Ya, tapi tahun ini gua nggak daftar. Kenapa? Palingan gua ditarik juga. Gitu. Sudah tertebak akhirnya. Palingan gue ditarik juga. Enggak sih, gue bilang ke si Jam, gue nggak daftar ya Jam. Tapi kalau lo butuh gue untuk urusan main event, masukin aja ke grup gue bantu. Jam ini yang ketua sudah itu. Ya. Kawis. Kan Jam Matthew, tapi panggilannya Jam. Jam. Biasanya gue panggil Jam. Sama aja kan. Sedikit lucu ya. Terus ya Wispril agak kacau dikit lah ya. Tahu nggak ceritanya kenapa Wispril dulu kacau? Kawis kita hilang. Bukan hilang literally hilang, tapi dia kayak agak lepas tangan gitu. Jadi kayak lo tau kan kalau acara itu harus ada arahan dari atas ke bawah gambarnya kayak gimana gitu. Itu ini literally nggak ada. Jadi setiap divisi jalan sendiri gitu.
setiap bidang ya jalan sendiri gitu. Terus lucunya ada bidang yang ada 2 kabit. Soalnya awalnya ada 2 bidang yang terpisah, terus tiba-tiba digabung, tapi nggak kabitnya nggak diturunin, dua-duanya memang nggak jelas. Makanya Wispril dulu kacau, jadi kalian ya belajarlah dari Wispril kita dulu. Tapi Wispril seharusnya gacor sih, JM itu udah terpercaya. Sonic juga udah mulai jalannya bagus kan. Sonic gue mentor udah itu aja sih sebenarnya pengalaman di KMPN. Meriah aja. Portal ikut nggak? Portal enggak. Oh, gue ikut Valorant. Oh, Valorant. Gue cuma tanding Valorant doang. Itu literally karena gue bilang, nah gue bisa Valorant tapi gue ranknya paling tinggi itu kalau masalah iron atau silver gitu. Ya rendah gitu aja, rendah. Tahu-tahu dia masukin ke grup Valorant. Lo sampai mana bang mainnya bang? Sampai final? Enggak. Tapi sempet satu round MVP, satu map MVP sempet. Itu dia. Kayaknya anak dua-dua piti sama kita. Ya, itulah pengalaman KMPN. Jujur, gue nggak terlalu KMPN banget. Apalagi awal-awal itu udah gue rasa pengen ambis terus nggak lanjut KMPN karena anak dua-dua udah membuat semangat berhimpunnya malah hilang karena forum itu. Jadi ya, tapi sekarang udah oke aja sih. Tapi jangan berharap gue di sekre, soalnya gue jujur agak malas di sekre. Kenapa? Bukan karena sekrenya jelek, bukan karena anak-anak air itu jelek atau nyeselin. Yang sebelah tetangga kita itu yang tetangga kita tuh pasti. Gue nggak tahan asap rokok. Jadi gue biasanya kalau mau ngecil di RKB. RKB kan nggak mungkin rokok kan. Terus apalagi kalau lagi kosong matrasnya sambil rebahan, sambil buka jendelanya tuh langsung anginnya masuk, enak. Jadi kalau kalian lagi gabut perlu tempat kecil, RKB itu bisa. Tapi kadang-kadang agak berisik juga sih RKB karena ya memang banyak orang suka ngerokok situ. Jujur gue mendingan RKB daripada teras. Karena teras itu suara airnya ganggu. Jadi ganggu banget. Jadi RKB itu literally tempat yang gue udah ketemu tempat nyaman. Patut silakan dicoba aja RKB. Terus apa ya? Itu aja sih pengalaman di KMPN. Any question? Kita belum 2 pertanyaan random ya? KMPN ya? Gimana Gap? Oh, Bang waktu itu pernah bilang Sonic dalam cewek lebih ngeselin. Oh, si Elga. Elga apa gimana ya? Jujur gue lebih sering di Medic ya. Cocok. Makanya namanya dia jahimnya gue. Iya, cocok banget kan. Tapi alasannya beda. Lo pengen forum kan? Kalau misalnya lo pengen ikut forum, gue nggak mau. Lo nggak mau? Tetapnya kayak gitu. Siapa yang mau di forum? Jujur gue dengar waktu yang swasta itu dia kan ya? Yang cewek itu, yang rambutnya berwarna itu. Benar ya, yang pertama kali makan itu kan di mobilisasi. Yang medik bisa, yang ini masuk, itu langsung dia teriak. Ya itu langsung dia. Pertama kali langsung dia. Itu gue merinding dong dengerin. Waduh gila gak kuat gue kalau di situ. Ya memang dua-dua itu angkatan anomali. Istimewa maksudnya teman-teman. Bang Darin ini ya. Jujur aja. Ya. Oh wait, besok PRS ya? Aman aja, gua nggak ambil matkul tambahan. Ya itu aja sih. Memang bukan Elga doang yang nyeselin, memang semua berempat itu nyeselin. Ya enggak sih, Jawa itu masih mending. Kan kalian Hanif kan? Atau enggak? Oh ya, yang swasta. Iya, kalau nggak salah Bang Hanif sama satu lagi kurang tahu sih. Tapi yang tahu yang pertama tuh Genio jadi darat nggak?
Aku yakin ya, tapi waktu kami disuruh tutup mata malam, terus mereka Mars campaign. Nah itu ada kayak kata-kata outro lah, kata-kata. Nah itu aku yakin Bang Geni itu. Kalau kenapa Hanif jadi Danat? Soalnya si Jawa kan di Belanda. Masa Danatnya online ya? Hah? Oh itu yang kedua itu. Bukan, beda. Nggak tahu sih Jawa dapat di mana. Kayaknya itu Ante ya, kayaknya ya. Soalnya Delph itu kajain gua. Gila sih masuk Delph. Gua jujur iri. Gak tau ya, gua bakal bisa apa nggak. Bismillah bang, bisa bang. Ya, Apa yang nggak bisa? kalau ya lihatlah, gua pasti kalau saingannya antar anak Inter sama gua pasti gua kalah. Soalnya mereka diutamain kan dapat extension. Gak tau sih kalau Inex gua lebih bagus, siapa tahu ya. Betul sekali. Kalau IELTS gua siapa tahu lebih tinggi daripada mereka. Lucu sih kalau IELTS gua lebih tinggi daripada mereka. Gua udah dapet sih. Tapi jujur bang, gue anak Inter juga IELTS gue rendah. Berapa? 6 iya. Wow, oke. Jujur gak expect. Ya kan? Itu anak Inter yang gak bisa bahasa Inggris. Mau tahu Inter gua IELTS gua berapa? Literally gue ambil sebelum masuk semester ini. Gue cuma persiapan seminggu. Soalnya gue awalnya pengen agak pas masuk, pas Sonic kan, pas udah di Bandung kan. Tapi mak gue pengen gue Branding gue. Buset. Bedanya jauh ya bang sama gue. ya pengen ambilnya di Bandung kan, tapi mak gue pengen gue ambil di Jakarta. Jadi kayaknya kalau gue dikasih waktu untuk persiapan bisa 8,5 lagi. yang sebelumnya gue 8,5. Gue 6,5 syukur bang. Apa listening sama readingnya kurang? Speaking, Saya grammar saya jelek banget. Parah. gue juga speaking grammarnya jelek. Ya, jelek Writing gue juga grammarnya jelek. Writing saya lumayan sih kalau writing. Kalau writing saya masih bisa mikir bentar. Tapi kalau 6 ya berarti listening reading gue masih kurang ini. Iya. Jujur, kenapa gue masih gak bisa ini? Listening gue, YouTube gue isinya bahasa Inggris semua. Terus reading gue semua Bacaan gue bahasa Inggris semua. Iya. Jadi literally stuff yang gue lakukan tiap hari. Iya. Tapi ya gue nggak mau pamer ini sih. Cuman memang ya balik lagi, gue dulu tinggal di Aussie kan. Jadi ya udah kebiasa lagi. Masih terbiasa. Apalagi kayak gue balik lagi ke sini malah gue nggak bisa bahasa Indonesia. Oh for it? Yeah, for it. So, in my opinion, English is my first language. Itu keunikan tadi ya. Berarti. First language gue bahasa Bekasi aja. So, yeah. Used to live here in. Wait, gue bicara Canberra ya? Yeah. Yeah sih. I didn't live in Canberra. I lived here in Vietnam. Coba gue cari dari Marut. Seperti nggak siapa gue di sini. Anjir, inget bang cuma diginin doang. Kayak digigitnya tuh. Nah, ini dia. Yang ini. Wah. Dia bisa ya kayak gitu ya? Yeah. I also remember when my school is Canberra, terus Sekolah di sana 6 tahun kan ya bang? Lu ini apa? Enggak, gue cuma sampai kelas 1 doang. Oh, sampai kelas 1 SD. 1 SD doang. Terus gue ngulang setengah semester di sini. Kenapa? Karena ini mereka jadwalnya beda kan sama yang di sini. Oh semesternya beda ya? Iya. Oh mereka awal tahun. Mereka mulai Januari. Soalnya kan season mereka kan kebalik sama yang di Inggris. Iya benar-benar. Jadi mereka summer breaknya itu di Desember Januari. Desember Januari benar. Oh iya. Jujur kangen. Temen dekat gua yang anak Indo juga sebenarnya. Dia sekarang di Monash.
Monash. Temen deket dulu tapi sekarang nggak terlalu deket. Dari Monash dapat double major baik music and business. Gue juga bingung tuh maksudnya gimana music and business. Ya, jujur pengen kalau kesempatan pengen kuliah di sana. Tahu sih. PNT-nya gimana bang? PNT? Boleh itu juga. Jujur asalkan bisa keluar dari sini gue Oh, di sini ya. Tapi gue jujur kalau blok timur sih agak kurang sih, pengennya blok barat. Soalnya gue grow up-nya dengan ya belajar di blok barat kita kan di OSI kan. Benar-benar. Ya sih. Lanjut Kev, apa Kev? Ini lagi Kev. Lo ada berapa pertanyaan yang tentang persaingan? 1. Dia aja ngabisin 2 gitu. Apa ya? Ya udah, enggak lah, boleh. Betul, dulu sebelum dikirim itu SOP yang ini, itu sebenarnya ada maksimum 40 menit ya sebenarnya. Hah? Ada apa? Awalnya itu sebenarnya ada maksimum 40 menit, tapi gue bilang, Oh iya. gue bilang ke yang ngurus SOP itu, yakin 40 menit max. Terus langsung pada nggak mau. Oh. Jadi kita Makasih ya bang, makasih. Wah, biasanya besar. Biasanya besar. Di balik layar ini nggak ada yang tahu kan? Ini info A1 lagi. Wah, oh iya, gue cari 1 jaim lagi buat satu dari kalian. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Mungkin dibelah. Di jasa dia ini FTP. Kacau. Oh iya, pertanyaannya apa? Apa ya? Pertanyaan PMPN. Atau berhimpun gitu. Pertanyaan berhimpun. Tapi berapa itu? Gue nyambi ya bang. Nyambi apa? Sambil Aman. Silakan. Kalau bingung langsung tanyain aja nggak apa-apa. Oke, mungkin ini ada kan berhimpun. Nah, gimana sih proses bonding yang abang saksikan di angkatan sendiri gitu? Ada nggak yang misalkan sebelumnya tuh ya masih forming kayak gitu? Terus gimana gitu? Jadi menurut katakan gue, kita bondingnya tuh karena ya apa ya tugas wawan. Terus karena kita pas Sonic kayak semuanya setuju terlalu keras. Oh, Gitu. Jadi kita betul-betul bonding karena anak dua terlalu keras. Gitu. Jadi dari situ jadi rasa lebih dekat gitu. Apalagi gua pas masuk AE, gua lihat lah ini nama-namanya temen-temen gua semua. Jadi dari situ juga makin dekat lagi gitu. Jadi ya gue kenal satu angkatan, tapi ya nggak semuanya gue deket banget, tapi mayoritas gue bisa at least ngobrol lama gitu. Jadi ya gitulah kalau gue lihat. Jadi sebenarnya ya balik lagi kalau bonding satu angkatan itu pasti secara natural prosesnya. Tapi pasti ada event-event yang bakal mendorong lebih dekat gitu. Buat gue itu yang Sonic, buat angkatan kalian mungkin yang lain gitu. Aksong pun itu juga sebenarnya kacau, soalnya kan masih banyak yang bermasalah kan gitu. ya banding komedo. Ya gitu lah. Jadi sebenarnya Aksong juga bisa buat kalian juga bonding seangkatan gitu. Dari perselisihan dari ya argumen-argumen itu bisa malah lebih dekat lagi gitu. Jadi ya jangan khawatir lah kalau kalian Aksang banyak yang berbeda pendapat, banyak yang ini yang gitu lah. Soalnya pasti kalian juga AE bareng-bareng AE, salah satu matkul, salah satu jurusan tersulit di dunia lah ya. Betul jujur. Buat engineering salah satu yang tersulit di dunia. Jadi kalian ya nggak heran lah kalau kalian bakal lebih dekat lagi. Soalnya kan sama-sama tersulit kan. Jadi ya bakal bisa saling komplain tentang matkulnya. Lebih sering komplain tentang dosennya. Ini dari tadi pagi komplain tentang salah satu dosen kita. Literally. Soalnya dosennya suka jam
ngaret, suka ngaret kuliahnya. 15 menitnya benar-benar dipakai sama dia. Jatuhnya. Ya. Bahkan lebih lewat jam ya. Untung ya tadi lucunya funny story. Ada temanku yang pasang alarm pas yang waktu jam kelar kuliahnya. Itu berisik banget. Literally di belakang gua temen gua itu. Jadi gua lagi gabut pakai tab ya. Soalnya literally dosennya bosenin banget, terus dia suka ngaret. Terus tiba-tiba ada alarm keras banget di belakang gua kayak terus langsung satu kelas kayak apa? Terus langsung kelar dosennya. Langsung buka ya. Satu malam. Ya gitu kan. Jadi bisa lah bonding gampang, gak usah dipikirin lah kalau bonding gampang. Soalnya pasti dengan waktu secara natural bakal ini. Tapi ada acara certain event yang bakal deketin satu sama lain. Itu aja. Bener. Nah ini 2 nih belum nih. Asik gampang di KMPN. Itu mah emang perlu dijawab. Emang perlu gua jawab. Hah? Perlu. Sebenarnya sih ini KMPN itu seru-seru aja sih. In my opinion lebih seru daripada kayak unit-unit yang kayak kalau ikut unit itu kan ada sih rasa bondingnya, tapi nggak serasa bonding kayak di himpunan. Dan di himpunan kita pun kecil kan, jadi kalian dalam waktu 1 tahun kalian di sini bakal kenal, oh ini kating terus ini kan namanya pun bakal kenal juga kan. Jadi like walaupun mereka cutting tapi kita juga kenal mereka sedikit ya, karena kita sedikit gitu. Kita angkatan 22, 23, 24 satu angkatan mesin. Iya lagi. Ya Monas begitu lah ya. Monas ya. Jadi ya karena itu ya kita nggak banyak orang jadi kasih aja gitu kan. Apalagi kita banyak yang interestnya sama, pasti kalau ditanya suka pesawat atau suka belajar tentang ini kan pasti nyambung. Adalah yang mungkin suka gitu, walaupun kebuang juga bakal kayak ya terlalu komplain banget gitu. Jadi ya sebenarnya sih asik-asik aja ya, ikutin aja semua kegiatan KMPN. Next question ya, tentang KMPN. Jujur bang, ini nggak tahu sih masuk tentang KMPN atau enggak. Apa? Aku pengen nanya, Oto itu dapat dari mana? Oto. Iya. Oto gimana ya? Kalau Jahimnya gue tahu ceritanya. Itu sebenarnya Jahim baru. Hah? Itu Jahim lumayan baru, punya anak 22. Siapa yang pengen? Kayaknya di Bleach kalau nggak salah. Jadi ya kelihatannya kayak gitu. Dan kalau manekinnya jujur gue tahu ceritanya kayak gimana. Dan juga Oto itu kayaknya Oto baru dari semester lalu kan nama Oto itu pakai buat manekinnya. Jadi ya gitu. Tapi kalau gak tahu ada di Interpark ya? Emang Interpark kalian? Oh kalau Interpark kalian, Interpark kalian, ya. Gue inget soalnya gue juga di situ, tapi gue staf OFKM, tapi gue nggak ikut ke dalam kan, soalnya kadit gue di series itu dia bilang kamu kalau jangan masuk tak diisinin nama cutting, padahal udah nggak pakai armband lagi ya, udah lantik kan. Jadi sebenarnya gue aman-aman aja sebenarnya. Terus ya si Oto seharusnya ya zaman itu sih pas akhir-akhir Cema udah ya masanya Cema lah ya, masa Cema udah muncul gitu. Terus iya. Oh iya, fun fact yang pas waktu Interpark itu dari 3 jurusan yang FTM AE paling chill. Soalnya pas waktu itu danap gue datang kan Interpark. Gue jujur masih agak
takut ya mereka kan gitu. Ternyata chill gitu. Jadi sampai nanya gue, ini kenapa kok lama? Gue cerita terus chill aja sih sama gue. Padahal Genio itu menurut gue paling menakutkan pas Sonic gitu. Kalau yang MSMT mereka ribut tuh sama kadif gue. Kalau soalnya urusan urusan adalah memang MSMT suka ribut lah. Kalau MS karena urusan banner sama kalau MT urusan banner juga kayaknya. Enggak, urusan lama karena lama masuknya gitu. Ya jujur lama sih. Kalian terus MS abis bannernya komplain, terus komplain kalian nggak tutup mata tundukkan kepala. Oke. Belum dikondisiin. Terus komplain nggak ada orang bawa banner, angkatin bannernya. Banyak lah. Tapi AE chill AE. Tapi gimana ya, emang kayaknya AE itu paling chill. Chill banget. Sampai kahim kita dulu Cema yang kahim mesin kahim MT pada ribut sama kadif gue. Apa yang si Cema malah jalan ke sini ke sana kayak orang kabut gitu. Ya gitu lah. Ya jadi ya KMN gitulah, chill aja. Apalagi udah kelar pertanyaan. Udah 2 setengah jam bang. Nah mantap. Gua juga setengah jam sama kajian gua. Ya. Untung nggak 40 menit tadi. Iya lagi. Tambah 10 menit kita ini. Oke, mungkin. Oh iya kalian udah hafal belum lagu-lagu KMN? Iya. Yang jadi ular naga itu kan? Ya, tapi gue kurang fokus karena pasti ketabrak depan nih, bagus aku. Jujur ya itu chaos di Iya, main chaos itu. Main chaos. Itu lagunya Wana Bakti. Kita juga pas waktu apa namanya Pawai Orasi dan Pawai Warna-Warni juga nyanyi lagu ini. Pas tahun kalian juga sama pas Orpau kalian juga. Gua inget soalnya gue juga literally depan panggung. Soalnya gue time keep untuk orator tapi ya gitu lah. Walaupun time keep tetap aja ada yang lebihin mesti. Ya. Gue sampai rekam si Cema itu nge-speech. Oke mungkin gitu ya wawancaranya. Kita udah nih. Dadah, terima kasih. Tapi kalau kalian mau ngobrol-ngobrol dulu jangan apa-apa. Oh ini kalau nggak off record? Off record nggak apa-apa kan? Ya off record aja ya, biar lebih bebas. Iya. Iya. Gue udah bodo amat apa siapa yang dengerin. Lagi yang koreksi itu juga dari angkatan 23 juga kok. Yaudah guys. Oke, terima kasih banyak Bang Kajahim. Terima kasih Master Darin. Udah ya kalau panggil Master sumpah. Panggil Master lagi gue langsung nih. Bang ada beberapa juga yang komplain gitu banyak banget. Soalnya jujur Master itu agak nggak enak ya kalau di luar acara resmi KMN. Yeah. Gitu. Kalau acara resmi gue masih oke lah. Tapi kalau di luar itu agak nyebelin. Sonic lagi. Agak lucu sih itu. Oke, Master Darin. Sorry. Kak Darin, Kak Jahim Darin. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin kita off record dulu sambil ngomong-ngomong habis ini. Aman. Thank you, Kev. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Oh ya, gue